Akan kami dari kelompok tim Ekspedisi Merah akan mewawancara terkait K3 di lingkungan Laboratorium D3 Teknologi Telekomunikasi. Sebelumnya boleh perkenalan dulu, Mas. Ya, oke. Nama saya Glenn Kevin Farel Wardono. Saya mahasiswa D3 Teknologi Telekomunikasi angkatan 2023. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan ya, Mas. Yang pertama itu siapa yang bertanggung jawab atas K3 di area laboratorium ini? Oke. Yang pertama tentunya adalah pengguna lab itu bisa jadi mahasiswa, mungkin dosen atau aslab itu sendiri atau penanggung jawab laboratorium itu. Yang kedua, apa 3 bahaya dalam pekerjaan rutin? Contoh, misalkan terpapar bahan kimia dari FPGA sendiri itu alat-alatnya gitulah. Oke, yang berbahaya ya. Mungkin kalau dari lab saya sendiri, mungkin di daerah server kan terlalu banyak ini ya tegangan. Mungkin bisa lebih waspada di situ. Mungkin kalau di lab-lab lain misal mungkin di bahaya solder gitu kan panas biasanya. Mungkin dihindari di situ. Nah, yang ketiga ini APD apa aja sih yang wajib dikenakan untuk pekerjaan tersebut? Oke, yang pertama untuk mungkin di solder dulu ya. Udah pasti karena kita mau solder dan panas kita harus menggunakan sarung tangan yang berbahan tertentu supaya tahan panas. Kemudian kalau di lab saya tegangan listrik itu pertama bisa jangan terlalu mendekati ini kelistrikannya, soalnya kalau APD nggak ada ya, karena lebih ke sikap kita atau cara kita bekerja ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ini APD tadi nggak ada ya. Cuma ada beberapa tadi sarung tangan. Oke, di sini tuh kalau misalkan nih APD-nya itu rusak atau ada yang aus atau gimana, itu di mana mengambil APD yang barunya itu, atau cara pengajuannya atau gimana? Sebenarnya APD itu pasti ada ya, dan kita dari admin sendiri tuh udah menyediakan atau ada cadangan lah istilahnya. Kalau emang cadangannya habis, kita bisa pengajuan ke fakultas, ke laboran. Jadi kita bisa minta untuk keperluan ya praktikum atau yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya ada, apakah pernah merasa tidak memerlukan APD untuk suatu tugas karena waktunya singkat atau sulit? Terus apa yang harus dilakukan? Masa nggak harus pakai APD karena waktunya terlalu singkat, karena kayak apa sih, sulit lah kalau pakai APD itu jadinya. Jadi mendingan gak usah pakai APD deh ngerjainnya gitu. Sebenarnya kalau di beberapa lab nggak perlu APD sih, nggak apa-apa ya. Cuman ada kayak yang tadi lab di FIT misal di G13 itu ada APD yang harus digunakan. Kalau emang ada sisa waktu sedikit dan tidak menggunakan APD, sebenarnya tidak apa-apa. Cuman bagaimana cara kita menggunakan alat-alat tersebut saja. Jadi asal kita tahu cara penggunaan dan apa bahayanya gitu, sebenarnya masih aman aja. Untuk pertanyaan terakhir nih, Mas, ada nggak sih pelatihan K3 yang telah diikuti sejak bergabung di laboratorium ini? Untuk pelatihan sendiri sebenarnya lebih ke lebih ke belajar sendiri ya. Untuk pelatihan K3-nya sendiri itu sebenarnya tidak ada. Ya berarti emang kita belajar mandiri dan karena sudah lama di fakultas jadi sudah tahu menahu lah. Ya, untuk pertanyaannya mungkin itu saja, Mas. Buat jawabannya terima kasih. Kami dari kelompok tim Ekspedisi Merah berterima kasih kepada admin laboratorium D3 Teknologi Telekomunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.